Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oke, pada podcast kali ini saya Imelda Putri Siregar dan didampingi oleh rekan saya Ayu Niatasya Nasution. Kami akan mengupas sedikit opini kami ya tentang peran guru tidak dapat digantikan oleh kecanggihan teknologi. Pertengahan Maret lalu telah diumumkan oleh pemerintah bahwa kita, para masyarakat Indonesia, harus stay at home. Hingga pemerintah mencetuskan kebijakan dalam sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Tujuan utamanya pasti untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Berbicara tentang pembelajaran jarak jauh atau daring, seperti yang kita ketahui bahwa sistem pembelajaran seperti ini tidaklah mudah ya kan pastinya. Kita dapat melihat dari mulai pertengahan Maret sampai sekarang sudah memasuki awal September. Itu artinya sudah hampir setengah tahun, 6 bulan kita melaksanakan dan menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut. Yang artinya kita dapat menjalankan kerjasama yang baik antar siswa, guru, orang tua, dan lembaga pendidikan lainnya, serta peran pemerintah. Walaupun belum 100% berjalan dengan lancar, karena tentunya sistem pembelajaran seperti ini memiliki dampak juga kendala bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Bicara soal kendala atau dampak dari daring, apa sih kendala kamu selama beberapa bulan ini dengan sistem daring ini, dari mulai pertengahan Maret sampai sekarang sudah memasuki awal September? Apa sih kendala yang kamu dapetin selama pembelajaran jarak jauh ini? Kendala yang biasa aku alami selama daring itu memahami materi yang tidak semudah di sekolah. Karena kalau kita daring, tidak semua guru memberikan materi dengan video penjelasannya. Jadi kita harus lebih mencari tahu tentang materi tersebut agar bisa paham. Dan biasanya ada tuh beberapa yang memberikan materi, kemudian tugas, begitu selanjutnya. Hal itulah yang menjadikan kita susah untuk memahami materi karena kita sudah terpatok untuk mengerjakan tugas yang udah terjadwal deadline-nya. Karena takut aja gitu terlewat waktunya dan gak bisa ngumpul tugas lagi. Intinya sih materi belum mengerti tapi tugas sudah wajib dikumpul. Itu sih kendala yang sering aku alami selama belajar daring. Menurut Melda, gimana sih cara kita sebagai pelajar menanggapi tugas yang menumpuk dan materi yang belum tentu kita paham, agar kita tuh nggak stres gitu dalam jalanin daring ini? Ada beberapa guru yang memang setiap pertemuannya memberikan video penjelasan tentang materi yang bakalan dibahas. Nah, setelah kita benar-benar udah ngelihat video tersebut dan kita udah paham, walaupun tidak 100% paham gitu kan, namun kita tidak terlalu kesulitan jika ada tugas tentang materi tersebut. Karena apa? Karena kita sudah dikasih bahan duluan gitu kan. Jadi kita nggak terhambat untuk dalam penyelesaiannya. Jadi kita untuk penyelesaiannya tidak hanya bertumpu kepada Google aja. Kita juga punya bahan sendiri untuk ngebaca gitu kan. Nah, untuk tipe yang kedua, ada beberapa guru yang hanya memberikan buku pegangan yang berbentuk elektronik yaitu e-book, dan setelah memberikan e-book tersebut sebagai bahan, mereka terus memberikan tugas. Setiap pertemuannya memberikan tugas, padahal kan gak semua siswa itu paham dengan ngeliat atau ngebaca doang. Bahkan ada yang udah pakai video penjelasan juga gak ngerti, harus jelasin tatap muka gitu kan. Bahkan itu pun juga ada yang gak ngerti, apalagi yang hanya bacaan. Itu tuh yang buat aku stres banget kemarin waktu awal-awal pembelajaran daring ini sih. Sekitar 1 atau 2 bulan gitu masih beradaptasi dengan pembelajaran daring ini. Karena kan kelihatan banget tuh perbedaannya antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh ini. Supaya gak stres, aku pakai cara begini. Misalkan
pagi guru A tuh ngasih tugas, terus nggak lama menjelang siang guru B ngasih tugas, sampai sore aku tunggu tugas-tugas dari guru-guru yang memang benar-benar hari itu ada jamnya gitu, jam masuknya. Nah setelah sore udah selesai rasanya, ya udah malam aku pelan-pelan mulai ngerjain tugasnya tanpa stres. Kalau dulu kan pertama-tama pembelajaran jarak jauh kan masih meraba tuh kan, pakai aplikasi ini. Selama daring ini hal positif yang saya dapetin itu saya tuh bertambah pintar di bidang teknologi. Karena awal-awal pembelajaran daring ini saya tuh benar-benar masih ngeraba gimana cara pakai ini gitu. Alhamdulillah udah mahir di bidang teknologi, udah mahir gimana gunain aplikasi-aplikasi pembelajaran. Namun satu pembelajaran yang berarti banget di hidup saya selama daring ini, bahwa secanggih apapun teknologi itu tuh nggak bisa ngegantiin posisi seorang guru. Apa sih pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama Google? Kalian tanya apa aja, pasti ada jawabannya. Kita bisa ngambil hal penting bahwa Google hanya memberi informasi, hanya menambah wawasan kita, dan sedangkan guru memberikan jawaban, membimbing dan mendidik kita. Adanya naluri seorang guru terhadap muridnya, yang mana ketika muridnya bertanya, beliau akan menjelaskan dengan penuh penjelasan yang benar-benar gimana sih supaya kamu tuh paham nak, gimana caranya supaya yang kamu tanyakan kamu mengerti dari jawaban yang ibu kasih. Dampak negatif yang saya temui selama pembelajaran daring ini yaitu berita-berita dari sosial media. Beberapa masyarakat menengah ke bawah yang ekonominya rendah melakukan berbagai cara agar anaknya dapat mengikuti pembelajaran seperti pelajar pada umumnya. Mereka yang dituntut untuk memiliki fasilitas baik berbentuk handphone ataupun laptop. Nah, ada beberapa berita yang saya temui. Yang pertama itu seorang ayah yang mencuri HP tetangganya karena ingin memfasilitasi anaknya namun tidak ada biaya. Berita yang kedua, seorang kakek yang berjualan dan mengumpul uang demi membeli handphone cucunya. Nah, ini lebih miris sih dengarnya, karena cucu bukan anak. Mereka tidak punya fasilitas namun memiliki niat untuk belajar. Jadi dari berita tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa di luar sana masih banyak anak-anak sekolah yang pengen banget belajar, namun mereka dibatasi dengan fasilitas yang kurang memadai. Sedangkan kita yang benar-benar udah lengkap fasilitasnya, yang udah difasilitasi oleh orang tua, namun masih saja malas. Jadi itu sebenarnya bisa jadi pembelajaran buat kita sih, supaya kita bisa lebih giat lagi belajarnya. Kalau kita ikhlas ngerjainnya, insya Allah bakalan siap kok tugas-tugasnya. Setuju sih sama apa yang disampaikan oleh Melda, kalau peran guru itu nggak bakal bisa tergantikan oleh teknologi secanggih apapun. Karena di setiap penjelasan materi yang mereka berikan, pasti akan selalu terselip motivasi yang disampaikan. Bagaimana mereka menjelaskan materi dengan ikhlas, bagaimana mereka menjawab pertanyaan yang kita ajukan dengan ikhlas. Terus besarnya juga keinginan mereka untuk kita tahu dan mengerti tentang apa yang mereka jelaskan. Nah, aku mau tanya ke Ayu nih, hal positif dan hal negatif apa sih yang kamu temuin selama daring ini yang memiliki arti dalam kehidupan kamu selama menjadi seorang pelajar? Menurut aku, hal positif yang bisa diambil selama daring ini yaitu tingkat kemandirian kita sebagai siswa bisa meningkat, karena kepedulian kita terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru sesuai deadline-nya. Terus seberapa besar kepedulian kita terhadap pembelajaran, seberapa penting materi bagi kita, hingga kita kayak harus mencari dan harus memahaminya secara sendiri. Itu sih yang bisa membuat kita sebagai pelajar lebih mandiri lagi. Negatif yang terjadi selama daring ini, yang pertama itu menurut saya, psikis siswa itu terganggu. Karena kalau kita belajar tatap muka di sekolah,
dalam jam istirahat kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman sebaya, bisa berbicara hal-hal atau topik yang emang lagi tren di kalangan remaja. Itu bisa lebih ekspresif. Dan kalau di rumah, sosialisasi yang terbatas bisa menyebabkan emosi kita nggak stabil, dan dengan tugas-tugas juga yang menumpuk yang harus dikerjakan sesuai dengan deadline-nya, itu sih yang bisa membuat emosi kita terganggu. Nah, jadi karena pada kenyataannya segala sesuatu itu pasti memiliki dampak positif ataupun dampak negatif. Semua kembali ke kita, bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Jika kita berpikir positif, apapun itu insya Allah kita bakalan bisa ngelaluinnya. Perlu kita ketahui bahwa makin majunya iptek pasti berasal dari orang-orang yang memang baik di bidang iptek tersebut. Nah, orang yang baik di bidang iptek tersebut juga dulunya pasti pernah sekolah dan pernah dibimbing oleh seorang guru. Jadi intinya adalah guru merupakan akar yang dapat menumbuhkan para pemuda-pemuda yang kelak akan menjadi penguasa masa depan. Demikian podcast kami kali ini. Semoga dapat memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.